hand up, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, sir. How are you today? Alhamdulillah, we are good, we are great, we are wonderful. Allahu Akbar. Thank you, and how was you, sir? Okay, I am fine. Thank you. Sit down, please. Thank you, sir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali pada pertemuan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini sudah kita memasuki pelajaran kelima, yakni tentang mengenal formulir. Oke, sebelum Bapak melanjutkan ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir hari ini atau ada yang sakit dan sebagainya, tolong di tanda tangan ya. Adelia Iftita, Ahmad Habibi, Ahmadi Jaini, Alesa, Akila Armia, Aulia Tasa, Astia Nafisa Putri, Astia Nuri, ada? Sakit kenapa? Perut. Oke. Dinda Nurmedina, Hafir, Rabi Fatul Rifda, Mahfuza, Maulidato, Maura Ashifa, Aditya Rahman, ada? Albi Sedeki, Hanafi, Naim, Naseh, Rifan, Rizky Aulia, Rizky Al-Fatih, Mukmaina Zahra, Naisha Zahra, Naufa Mahfuza, Najwa Arida, Nur Ashifa, Raisa Putri, Rizky Rahman, Salsabila, Sayyidatul, Siti Maryam, Tiara, Zahira Mutmainah. Oke, alhamdulillah hari ini berhadir semua, walaupun tadi ada yang sakit, ada yang di tengah perjalanan ada gangguan perut, lalu boleh pulang. Jadi tidak apa pulang kalau memang sakit, memang betul sakit ya, jangan dipaksakan. Maksudnya nanti ada yang keluar lalu motorik hal. Nah, jadi kalau sakit perut atau ada yang menjerit segala macam, tolong kasih tahu di kelas dan boleh izin pulang. Oke. Hari ini kita memasuki materi berikutnya tentang teks formulir. Nah, bagaimana yang terlihat pada layar kita, mengenal teks formulir ini sudah memasuki pembelajaran kelima atau memasuki materi-materi yang sudah penghujung di semester kan? Mobil khusus semester tahun pelajaran 2024-2025. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti kita jelaskan. Sebelumnya kita tawasul dulu, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dimudahkan Allah, dimudahkan dalam memahami pembelajaran, kemudian diberi kepahaman tentang pelajaran yang disampaikan pada hari ini. Biniyatul qabul wa amalin maqbul wa bi syafa'atir rasul ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah.
pembelajaran terakhir. Halaman 90. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Sudah, silakan mata kalian terfokus pada layar. Ya. Di depan kalian ada layar judulnya tentang mengenal teks formulir. Oke, sebelum ke arah mendalam lagi masalah formulir, Bapak tanya, pernah melihat formulir tidak? Pernah. Kapan? Ayo, kapan menemukan formulir? Kapan ketemu dengan formulir? Ketika kapan? Ya, mau kan? Silakan. Ketika mau mendaftar sekolah. Oke, boleh. Ada lagi? Ketika apa lagi? Ketika mau berobat. Berobat daftar tidak? Daftar. Pasti mengisi daftar. Itu juga salah satu formulir sederhana. Teman ada nanti contoh formulir yang memang banyak lagi isiannya. Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasannya lebih dalam, Bapak ingin apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini? Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini? Oke. Nah, di situ KD atau kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini apa? Mencermati petunjuk dan isi teks formulir berupa apa saja? Bisa pendaftaran, bisa berupa kartu anggota, pengiriman uang melalui apa? Melalui bank, kantor pos. Apalagi kemudian ada tentang riwayat hidup dan lain sebagainya. Nah, ini untuk materi kita hari ini. Itu target Bapak. Mudah-mudahan tercapai untuk kompetensi dasar. Kemudian ada lagi kompetensi dari segi keterampilan. Kalau yang tadi kan pengetahuan. Nah, dari penjelasan nanti Bapak ingin setiap siswa mampu mengisi teks formulir. Nanti ada nih pengisiannya setelah mendengarkan penjelasan. Nah, mengisi teks formulir berupa pendaftaran, apalagi kartu anggota, apalagi pengiriman uang melalui bank atau kantor pos. Apalagi selain itu riwayat hidup dan lain sebagainya. Kira-kira yang sudah Bapak sebutkan ini pernah melihat bendanya tidak? Kalau daftar sekolah kan pasti pernah menjumpai, tapi yang isi siapa? Orang tuh. Nah, sedikit kilas info untuk kartu anggota biasanya dimiliki ketika apa? Oh, misalnya kalian sebagai siswa Miss N punya tidak kartu siswanya? Nah, sebenarnya punya. Mana itu wajib disampaikan, diserahkan. Namun karena siswa kita banyak, jadi yang Bapak buatkan yang mana yang perlu saja. Misalnya ketika mau umroh kan perlu kartu identitas. Itu kalau siswa. Oh, misalnya kalian mau mau minjam buku di perpus, tentu kalian punya apa? Kartu anggota perpustakaan. Kalau tidak punya, maka kalian tidak boleh meminjam buku yang ada di perpus. Nah, cuma bisa cukup membaca saja. Kemudian pengiriman uang dan lain sebagainya nanti akan lebih jelas lagi kita jelaskan. Lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Nah, tuh. Tujuan pembelajaran. Nanti kalian setelah ini harus paham apa sih itu pengertian formulir. Yang kedua apa? Silakan dibaca dong. Memahami petunjuk pengisian pada formulir. Jadi sebelum mengisi harus dipahami. Ya. Yang ketiga apa? Mengisi formulir
cermat, dan benar. Oke, itu tujuan kita hari ini. Kemudian terkait materi kita hari ini yaitu tentang mengenal teks. Tadi kan sudah ada yang kenal, ada juga yang masih belum. Lanjut. Apa itu formulir? Ya, formulir itu berupa apa? Lembaran ya, lembaran isi tentang data pribadi atau apa lagi, identitas seseorang. Nah, itu intinya dari pengertian dari teks formulir. Contoh, orang tua kalian punya KTP tidak? Punya. Itu salah satu identitas apa? Identitas pribadi. Apa lagi? Identitas ketika kita mau naik sepeda motor harus punya apa? SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Coba, ini ada yang tahu tidak nih? Kalau kita naik motor, SIM-nya itu jenisnya apa? AK, CK, BK, ZK, atau yang seperti apa? Ayo, kalau kategori sepeda motor nih, SIM-nya apa itu? Apa? SIM M. Oh, ada SIM M. Ada tidak SIM M? Ada. Yang ada SIM C. SIM C itu untuk sepeda. Kalau SIM A untuk apa? Kalau truk, di SIM-nya khusus. Tidak boleh SIM A yang dikemudikan truk misalnya atau mobil angkutan yang berat, contohnya yang mengangkut kontainer yang box besar itu. Nah, itu SIM-nya khusus. Nah, SIM itu salah satu identitas pribadi si pengemudi. Pernah melihat SIM punya bapak di rumah? Pernah melihat? Warnanya apa? Pink. Oh, pink. SIM warna pink, ada SIM warna pink. Warnanya merah. Kemudian lanjut. Paham sudah sampai sini formulir itu apa? Apa tadinya? Apa tadi? Formulir tadi apa? Oke, lembar isian yang berisi tentang data pribadi seseorang. Oke, ini betul. Sekarang Adit, tolong dong jelaskan Adit apa itu formulir tadi? Ada lah di depan. Ada. Sudah dijelas? Nah, apa tadi dia? Ayo, formulir adalah ini. Ya, lembaran yang berisi data pribadi, identitas seseorang. Oke, semuanya paham sampai sini? Sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan? Pak, rapot masuk formulir tidak? Ayo, rapot masuk formulir tidak? Dan bagian depannya termasuk data pribadi. Di depan rapot itu ada identitas si pemilik rapot. Lanjut ya. Nah, apa saja sih contoh formulir? Nah, coba baca dong semuanya. Formulir bisa berupa formulir pendaftaran, riwayat hidup, tabungan, dan sebagainya. Kalau formulir tadi sudah. Jika daftar sekolah mau berobat perlu mendaftar. Kartu anggota, insyaallah sudah punya kalau kita mau menjadi anggota perpustakaan. Riwayat hidup, kalau tidak riwayat hidup. Ayo, siapa yang punya riwayat hidup? Apakah kalian sudah punya atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Biasanya apa diperlukan daftar riwayat hidup? Nah, ketika mau melamar pekerjaan atau melengkapi berkas untuk keperluan kantor atau keperluan pribadi. Nah,
Data riwayat hidup tentu orangnya masih hidup. Tidak mungkin riwayat hidup orangnya sudah meninggal atau mati. Kemudian slip tabungan, pernah ke bank? Sebelum ke bank atau menabung, kau apa yang diisi dulu? Di bank itu keperluannya apa aja? Ayo, sebelum penjelasan ke situ. Bisa apa? Menyetor atau menarik. Apalagi oh bapak ngirimnya ke Tiara misalnya, itu namanya apa tuh? Ya, mentransfer. Apalagi oh bapak ingin memasukkan apa? Mentransfer ke bank lain misalnya. Bisa tidak di bank? Bisa sesama bank atau beda. Nah, misalnya bapak tabungnya di BSI, bapak mentransfernya ke Bank Mandiri, bisa tidak? Bisa. Apa yang harus diisi? Itu namanya slip. Nah, itu contohnya dan sebagainya. Sampai sini paham? Kalau ada yang bingung nih, silakan bertanya. Lihat, ada yang bingung? Paham sampai sini? Oke, bapak lanjutkan boleh? Ya, lanjut ya. Nah, ini contoh formulir. Bisa dilihat jelas tidak? Apa bacanya itu? Formulir pendaftaran pekan olahraga dan seni guru TK TPA. Nah, di situ ada mencantumkan apa saja? Bisa lah kelihatannya agak buram sih. Apa nih? Nama peserta. Nah, kalau di sini nama pesertanya, bapak tunjuk pesertanya Nasir misalnya. Berarti yang di sini siapa yang di sini? Nama panggilan atau nama lengkap? Apa isiannya di sini? Nama Nasir. Tanggal lahir. Berarti di mana Nasir lahirnya? Nah, ayo, tanggal lahir aja lupa. Kan aneh tuh. Tanggal berapa pian lahir? 21 apa? Tempatnya di mana? Oh, Palangkaraya 21 April 1945 misalnya. Oh, habis merdeka dia baru lahir. Kemudian berikutnya itu apa? Putusan atau unit. Nah, putusan atau unitnya, misalnya Nasih ini santri dari TPA Miss NU, berarti di sini apa? TPA Miss NU Palangkaraya. Kemudian tinggalnya di mana Nasih? Nah, Giobos. Kalau Giobos itu kelurahannya masuk kelurahan Menteng. Kecamatannya apa? Jekan Raya. Nah, kalau kita di sini di mana nih? Murjani. Kecamatan Pahan, kelurahan Pahandur. Nah, beda kalau dia misalnya tinggalnya di seberang, Pandu seberang, atau di daerah apa ini? Daerah Bengaris atau ke atasnya. Nah, itu kelurahannya beda. Kecamatan Pahandur, kelurahannya Jepinan lah kalau tidak salah itu, atau kelurahannya Langkai boleh. Nah, menyesuaikan tempat tinggal. Kemudian ini nomor telepon. Kalau telepon jarang sudah ada sekarang. Biasanya ada nomor handphone. Boleh di sini nomor handphone. 0 berapa? 0, 1, 2, 3 sampai berapa? Nah, silakan. Kemudian apa nih? Ini lomba. Misalnya Nasih nih suaranya bagus, merdu. Berarti lomba yang diikuti apa? Kalau lomba tarik tambang, kalau lomba azan nggak? Nah, berarti yang ditandai lomba azan. Nah, itu. Kemudian di bawahnya ada kepala unitnya. Oh, misalnya kepalanya Ibu Erna SAG. Ibu Erna yang tanda tangan di sini. Yang peserta lombanya siapa tadi? Muhammad Nasih. Jadi satu lembar mewakili satu orang. Nah, beda nanti kalau formulirnya yang kolektif. Misalnya beberapa peserta, bisa lomba aksi. Nah, pesertanya berapa tuh? Bisa sampai 10 orang. Nah, lalu isiannya kolektif. Kolektif itu maksudnya lebih dari
1 boleh seperti itu. Kemudian contoh yang lain, formulir yang lain apa aja? Nah, contoh belangko, ini yang Bapak pegang nih. Belangko isian minat bakat siswa mengikuti ekskul. Pertanyaannya, ekskul kita di sekolah ini ada berapa? Ya, apa aja nih? Pramuka, musik, takbir, tilawah, apalagi itu kita. Nah, saya ini yang Ibu Peli yang ajar tuh apa tuh? Menari. Berapa jumlahnya? 1 lagi yang harian. Ekskul, tata, ubah. Ada lagi? Ada lagi lah. 7 ya. Pramuka, taksi, tatil tilawah, pencak silat. Apa lagi tadi? Sains, menari, tata, ubah. Berapa jumlahnya? Bisa. Maminya ikutnya menari. Nah, silakan nanti di checklist. Tahu ada checklist? Ada checklist itu seperti apa? Centang betul ya. Nah, boleh tidak ekskul ini lebih dari 1? Boleh. Yang penting ekskul wajib jangan ketinggalan. Nah, contohnya apa aja ini ekskul wajib tadi? Nah, pramuka itu tidak ada kata Pak ulun tadi itu pramuka boleh lah? Tidak boleh. Atau ulun pengennya ikut nari aja? Tidak boleh. Boleh pramuka, boleh ikut menari. Jangan menari ikut, pramuka ditinggal. Nah, kenapa pramuka tidak ditinggalkan? Karena memang ekskul. Nah, paham ya mengenai pengisian ini? Nah, nanti isi nama kelas, kemudian ekskulnya yang mana, tinggal kalian contreng. Oke, itu tentang contoh teks formulir. Nah, yang kedua, sebelum kalian mengisi, tentu kalian harus ngapain dulu? Formulirnya itu sebelum diisi, diapakan? Dibaca dulu. Gunanya apa? Tuh, mencermati petunjuk pengisian pada formulir. Nah, lihat tuh penjelasannya. Tiap formulir memerlukan data yang berbeda. Jangan dimintanya tinggi badan, biar isinya berat. Nah, kan tidak sesuai. Kemudian apalagi beberapa formulir biasanya memiliki petunjuk pengisian. Ya, misalnya berupa penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Huruf besar, jangan huruf kecil di tengah, kena besar, atau huruf besar, kecil. Berarti apa? Tulisannya tidak beraturan. Kalau besar ya besar semua. Contoh, kasih contoh nih. Misal namanya siapa ya? Jenny. Huruf kapital dulu ya. Jai. Betul tidak? Kalau yang ini mana yang betul? Nah, atas bawah. Kalau yang ini masih campuran. Ini yang kendala kalian di kelas. Tiap kelas apa jumpai seperti ini. Belum paham mengenai tata cara menulis. Kalau permintaannya huruf kapital, tentu huruf besar semua. Paham? Sampai sini ada pertanyaan. Pak, Muhammad itu kalau disingkat M boleh nggak Pak? Boleh tidak? Boleh tidak? Nah, menyesuaikan dengan data yang ada di akte kelahiran. Nah, kalau datanya minta data lengkap, ya diisi. M itu diisi lengkap dengan Muhammad atau Ahmad. Jangan disingkat hanya huruf A. Apalagi nanti kalian misalnya ada formulir lembar jawaban ujian sekolah, wajib data yang lengkap. Nah, kemudian ada juga biasanya formulir itu mencantumkan
Oh, tintanya harus berwarna hitam. Oh, tintanya boleh berwarna biru. Nah, kalau tidak ada warna tinta hitam, warna apa aja berarti boleh, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Intinya apa? Sebelum mengisi dicermati. Apa fungsinya mencermati dulu? Supaya apa? Satu, paham. Dua, ketika mengisi tidak terjadi kesalahan. Kan formulir itu harus bersih, tidak ada coret-coretan, tidak ada titik, tidak ada kesalahan nama. Apalagi ketika kalian mengirim uang, jangan sampai mengalami kesalahan pengiriman. Oh, niatnya mau mengirim Tiara, ternyata yang diisi namanya Maura ketika itu. Nah, lalu dirugikan, lalu terjadi kesalahan. Nah, itu tadi. Terakhir, 3, mengisi formulir. Nah, tolong dibacakan dong langkah-langkahnya apa aja. 1. Nah, dibaca dulu judulnya. Formulir pendaftaran kah, formulir anggota kah, apa? Tergantung isiannya. Yang kedua, nah, dibaca dulu petunjuknya. Biasanya ada situ cara pengisian. Dibaca dulu, dicermati, dipelajari, lalu kalian action mengisi formulir. Yang ketiga, nah, perhatikan mana bagian yang kamu isi, mana juga yang harus dilewati. Nah, sampai nanti kalian mengisi status kalian sebagai apa di keluarga. Nah, yang pas itu apa? Anak kan? Anak di status istri, misalnya seharusnya ibu yang isi, kalian yang salah ngisi. Gara-garanya apa? Tidak membaca terlebih dahulu. Nah, jadi kemudian alamat rumah ketika diminta di formulir itu jangan salah. Yang terakhir, isilah data sesuai permintaan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, juga tidak boleh. Jangan sampai formulir pendaftaran nomor kopiah diminta juga, padahal tulisannya tidak ada. Misalnya kalian cantumkan nomor kopiah nomor 8, merek kopiahnya Sultan misalnya. Nanti daftar tidak perlu. Sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ini ada yang tidak paham? Sampai sini paham semuanya? Yakin paham? Ini penjelasannya ada di buku pertama ya. Nah, ini juga rangkuman dari buku. Ambil poin penting sebagai bahan untuk menjelaskan. Ya, jadi kalian tidak perlu harus menulis. Oke. Sampai sini paham? Kalau sudah paham silahkan buku kalian ditutup. Ya, kita masuk kepada asesmen. Dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, silahkan kalian tuangkan ke dalam formulir ini. Dibaca dulu baik-baik ya, dipelajari, baru diisi. Jangan mengisi. Boleh nama lengkap, diisi nama kain gitu. Oh, nama tetangga, ya, dicek dulu. Ya, silakan. Tuh ada catatannya di bawah, tuh dibaca dulu. Perintahnya silahkan kalian isi dengan huruf kapital. Paham ya kapital tadi? Nah, itu kan contoh formulir pendaftaran, isi masing-masing. Ya. Berapa? Ini kira 6 hari Sabtu yang biasa. Nah, itu 6 hari.
akan contohin lomba mana yang kalian minati sesuai bakat kalian. Ini kan contoh saja. Boleh lomba tilawah. Jangan sampai kakak atau kakak ini yang mengisinya lomba azan, itu lucu. Cewek lomba azan. Ya, disesuaikan. Kalau Tania kayaknya lomba futsal deh. Karena di usianya tuh. Ya. Lombanya. Oke, boleh 2. Maksimal 2. Apa boleh? Itu yang biasa kita senam setiap hari Sabtu. Nah, yang dulu sebelum ada yang apa itu yang hari kreasi itu kan senam PGRI namanya. Ya, silakan diisi dulu. Boleh dilewati ke sekolah. Saya di Pandut. 473. Perlu kalian ketahui ya, kode pos ini tiap kecamatan berbeda. Umur kalian sekarang, biasanya umur sekarang paling 11, 12, 13 kok. Rumah kalian yang sekarang, ya JL dulu. Itu kode pos 11. Ini huruf kapital semua. Jangan lupa tanda tangan kalian boleh dikasih nama. Nah, tanya. Ditulis Jalan Palangkaraya. Telepon boleh isi. Isi boleh, barang aja pokoknya. Fotonya juga boleh. Ini nomor telepon kalian ya. Ya, foto yang terisi. Nah, boleh. Ada yang sudah, silakan yang sudah diperiksa kembali. Jangan sampai ada yang salah isi atau salah naruh alamat. Ya, boleh 2, boleh 1. Untuk kalian tinggal 10 menit. Sudah boleh kumpul. Jangan lupa dicek dulu sebelum mengumpul ya. Ikut sini boleh.
Ya sudah, silakan duduk kembali. Apa namanya dikasih nama, baru tanda tangan ya. Siapa yang belum? Habis? Sudah? Bisa belum ya? Banyak kan, Bunda? Bapak cek masih ada yang belum teliti atau belum cermat. Nah, jadi misal kalian mengisi formulir untuk peserta lomba itu yang titik-titik ini itu perlu diisi nama kalian. Lalu di tengahnya baru apa? Tanda tangan. Nah, yang Bapak lihat di sini ada yang pakai tanda tangan, tapi namanya tak ada. Ada yang namanya di atas tanda tangan, kayak punya Nova. Harusnya itu tanda tangan dulu, baru 6. Nah, ini punya Alisa sudah bagus nih. Nah, ini kan tanda tangannya di tengah, baru apa? Nama lengkap dan bersih. Tidak ada titik, tidak ada coretan ya. Berarti Alisa sudah paham ya. Nah, ada juga yang pakai titik. Jika ini masih belum teliti. Ya, alhamdulillah masih banyak yang bagus. Yang lainnya tinggal koreksi ke depan. Tolong pengisian formulir itu perlu dipelajari dulu, dicermati dulu, baru diisi. Jangan langsung isi. Tadi punya nase. Kota Palangkaraya di depannya ditambahi apa? JL atau jalan. Nah, seharusnya jalan itu di alamat rumah. Nah, itu. Jadi jalan itu jangan lupa. Jangan langsung jalan apa Cempedak misalnya. Terus dulu jalannya sama
nih gang tadi punya Aulia Rasa. Di gangnya Rindang apa? Rindang Benua. Seharusnya itu kan jalan Riau kan lurusnya itu. Jalan Riau dulu baru gang Rindang Benua. Gitu. Oke, sejauh ini masih banyak yang bagus. Kedepannya tolong yang masih kurang rapi, kurang teliti diperbaiki. Oke, sampai sini sebelum Bapak tutup pembelajaran kita, ada pertanyaan? Atau ada hal yang bingung dari pengisian formulir ini? Dan satu perlu diketahui, biasanya di kode pos itu tiap daerah berbeda. Kita misalnya Palangkaraya dengan Banjarmasin berbeda. Jangan sampai kalian tinggal di Banjarmasin, kode posnya diisi kota Palangkaraya kan berbeda. Nah, sama kayak kalian ketika memesan barang. Contoh memesan barang di Shopee, itu kan harus ada alamat lengkap. Kalau tidak lengkap akan menyusahkan kurir ketika mengantar paketnya, kan itu. Makanya formulir ini harus lengkap. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan lagi. I think enough for today. Yeah. See you next time.